Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul tidak ada kata tidak bisa. Saudara-saudara, Ibrani 3 ayat 13 mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang memiliki tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, maksudnya ialah selama masih ada kesempatan, dan kesempatan itu hari ini, karena besok belum tentu ada, atau kalau kita menundanya, kita bisa menjadi tegar hati karena tipu daya dosa sehingga tidak bisa berubah lagi. Saudara-saudara, masalahnya kita menunda karena kita takut kita kurang bahagia, atau kita takut kita tidak dapat melakukannya. Kalau kita menghormati Tuhan dan mengasihi Dia, tidak ada kata tidak bisa, ya. Seharusnya sudah tidak ada kata tidak bisa. Karena sudah begitu merosotnya kekristenan yang sejati, sehingga pesan seperti ini dianggap hiperbola dan hanya untuk pendeta saja. Padahal mestinya semua kita harus seperti ini. Jadi kita mendeklarasikannya sementara masih ada monster yang belum mati total dalam daging kita. Waktu hari-hari kita jalani, kita harus mengingat bahwa kita sudah memiliki komitmen dan jangan menunda untuk memenuhi apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 10, di situ tertulis semua ini menjadi peringatan bagi kita, ya, yaitu bagi kita orang Kristen. Jadi mereka yang adalah umat pilihan pun tidak pasti masuk tanah Kanaan ketika mereka mengeraskan hati, ketika mereka tidak setia, mereka tewas di padang gurun. Sama dengan yang ditulis di dalam Roma 11. Kalau carang asli saja dipotong, apalagi kamu carang liar yang dicangkokkan. Artinya kalau Israel saja dipotong, dibuang, apalagi kamu yang bukan Israel. Oleh sebab itu, asal saja kita teguh, ya. Ibrani 13 ayat 18 mengatakan, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentian? Bukankah mereka yang tidak taat? Saudara-saudara, sejatinya kita harus gentar dengan fakta ini. Sebab, ya, tidak jaminan karena kita adalah orang percaya, maka kita pasti berkenan dan pasti masuk surga. Kalau kita masih terikat dengan sesuatu, itu menunjukkan kita keras kepala, kita tegar tengkuk, ya, dan kita tidak taat. Maka dari itu, saudara-saudara, mengapa kita harus takut kehilangan kebahagiaan? Ya, mengapa kita takut ada sesuatu yang terjadi? Kalau kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, Ia pasti akan beserta dengan kita. Maka kita tidak boleh setengah-setengah di dalam kita ikut Tuhan. Kalau sekarang Tuhan sudah memberikan kita berbagai fasilitas, hal itu hanya untuk supaya kita bisa menjalankan hidup dalam pengabdian kepada Tuhan dan proses belajar kebenaran firman agar kita dewasa. Ya, saudara-saudara, sudah banyak ikatan dalam jiwa kita, baik keinginan daging atau keinginan-keinginan memiliki fasilitas yang ada di bumi ini. Hal ini sudah dijelaskan kepada mereka yang sudah lama hidup duniawi. Jadi saudara-saudara, jangan membuka diri untuk kesenangan-kesenangan dunia, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Kalau kita bisa melepaskan hal-hal tersebut, maka kita dapat terbang tinggi. Tidak ada yang mengikat kita. Makin kita lepaskan dosa, makin kita melepaskan kesenangan dan kebahagiaan duniawi, semakin kita merentangkan sayap untuk terbang. Jadi saudara-saudara, kalau kita menunda sementara waktu hidup kita itu singkat, ya. Kalau kita menunda, ya, dan sementara waktu hidup kita itu singkat, kita menyia-nyiakan
kesempatan mengerti firman lebih banyak. Kita membuang kesempatan untuk terbang lebih tinggi dalam kemuliaan Allah. Jadi jangan main-main dan jangan berpikir tidak berdampak. Apa yang kita remehkan dengan berpikir bahwa hal tersebut tidak terlalu berdampak, justru akan berdampak besar dalam hidup kita. Dampak tersebut tidak tanggung-tanggung loh, yakni masalah kekekalan. Jadi saudara-saudara, karena seringkali tanpa sadar kita masih menunda ya. Ada yang kita tunda, walau mungkin hanya sebagian kecil. Menunda untuk menjaga kesucian perkataan, menunda untuk menempati janji dan berbagai hal lain yang terlihat kecil. Akan tetapi itu tetap berarti kita tidak menghormati Tuhan ya. Jadi kalau kita menunda segala sesuatu ya, itu berarti kita tidak menghormati Tuhan ya. Dan penundaan sering membuat kita meleset. Oleh karenanya saudara-saudara, kita harus berpikir bukan tidak mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Dengan berpikir bahwa hari ini mungkin hari terakhir kita dapat dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar dalam persekutuan dengannya. Jadi justru keindahan kekristenan itu baru betul-betul dinikmati ya. Persekutuan dengan Tuhan benar-benar bisa dinikmati, yaitu ketika hari ini kita berani melepaskan semua. Kita masih punya kesempatan untuk berbenah diri ya. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, apa kamu sudah melepaskannya hari ini? Kita bisa menjawab, sudah Tuhan, semua sudah saya lepaskan. Jadi sebelum kita menghadap Tuhan, kita mestinya sudah selesai melepaskan segala sesuatu, sehingga kematian kita menjadi kematian yang bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.